Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari saham sektor batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,89% ke harga 1.955. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Bahkan seminggu kemarin terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Tapi sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga batubara ya. Harga batubara semakin naik tinggi, bahkan sudah di atas 200. Hari Jumat kemarin naik 3,5% ke harga 218. Kalau dilihat teknikalnya Indi, harga Indi sudah mendekati area resistennya dari Desember 2020. Jadi tahun lalu dia naik itu bulan November, tapi tahun ini September akhir dia sudah naik. Jadi ini sudah bisa terbentuk rounding bottom. Semoga aja mampu breakout. Kalau nggak mampu breakout, potensi besar Indi koreksi dulu. Menarik kalau Indi koreksi, bisa spekulasi buy di area 1.800. Mungkin dia akan membuat swing low-nya karena dia udah naik seminggu ini ya. Gak ada membuat swing low-nya. Kan melihat histori sebelumnya dia bisa membuat swing low yang cukup lebar. Bahkan bisa sampai 1.600 kalau gagal bertahan di atas 1.800. Jadi untuk Indi ini ya coba antri di bawah wait and see, tunggu area 1.800, 1.820 buy, cut loss kalau jebol 1.800. Bisa juga buy on breakout kalau Indi ini confirm breakout 1.800. Ini kan pola rounding bottom. Target kenaikannya kalau saya teori ya ini 2.700 sampai 2.800. Dari harga sekarang potensi upside masih bisa 37%. Jadi sangat menarik nih. Bahkan Indi ini pernah dihargai di 5.500. Jadi ada peluang. Kalau melihat histori sebelumnya ini juga bisa pola cup and handle. Tinggal nunggu confirm breakout 2.000. Kalau confirm breakout 2.000 rally juga ini teorinya bisa seperti ini malah. Jadi cukup menarik nih Indi. Bahkan sampai 3.600. Jadi potensi upside Indi masih tinggi. Yang penting confirm breakout dulu 2.000. Jadi Bapak Ibu yang ketinggalan sabar. Tunggu Indi koreksi atau tunggu dia confirm breakout 2.000. Karena potensi arah masih tinggi. Ya ini neckline 2.000 harus di confirm breakout, tapi target terdekat dulu aja ya. Kalau misalnya seminggu ke depan dia langsung rebound, itu 2.200. Dia akan menguji area yang dulunya 2019 gagal di breakout 2.200. Jadi menarik untuk Indi. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 1,13% ke harga 1.780. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro diakumulasi oleh broker asing KZ dan YU. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro juga menarik, sudah breakout dari resisten kuatnya 1.650. Kalau melihat histori sebelumnya, ya Adro bisa bergerak di range harga 1.650 sampai 2.000. Jadi potensi upside-nya sekitar 350 poin lagi. Tapi kan Adro ini sudah di atas 1.780 nih. Potensi upside-nya ya sekitar 12%, cut loss-nya 10% ini. Kalau dikasih koreksi itu bagus ya, koreksi dulu aja Adro baru buy atau nyicil dulu di harga 1.780. Kalau dia turun ke 1.700, 1.650, tambah lagi dengan skenario kalau dia tutupnya di bawah 1.600 ya udah cut loss. Tapi kalau dilihat ya kemungkinan besar kalau jebol 1.650 ini support selanjutnya ya 1.500 dan juga di area 1.550 ini ada gap. Apakah dia bisa membuat swing low yang cukup lebar? Ya kalau melihat histori sebelumnya bisa aja. Ini malah menarik kalau dia sampai retest 1.500 ini, potensi mantulnya juga lebih tinggi.
Jadi seperti itu, tapi semoga aja jangan sampai 1.500 ya. Di 1.650 ini sudah mantul. Untuk Adro kalau dilihat seminggu ke depan, dia retest lagi nih. 1.800 kalau bisa tutup ya seminggu ke depannya dia ke 2.000. Tapi kalau gagal lagi dan malah koreksi hari Senin, ya ada peluang ke support terdekat 1.650. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,44% ke harga 2.720. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell ya. Selama hampir 1 bulan dia net buy, nggak pernah net sell, akhirnya net sell di tanggal 1 Oktober. Jadi di bulan September bisa dikatakan PTBA di net buy asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA ya bisa dikatakan gagal breakout 2.800. Memang ada peluang bisa turun dulu ke 2.600 supportnya. Support terdekat 2.600, kalau itu dijebol ya bisa ke 2.400 lagi. Tapi itu kecil kemungkinannya, paling 2.600 ini mantul untuk PTBA, dan bisa aja PTBA seminggu ke depan dia konsolidasi di range harga ini, support 2.600 dan resisten 2.800. Harga sekarang apakah bisa spekulasi buy? Harga nanggung. Memang kalau dia rebound ya ada peluang ikut naik, tapi kalau dibawa turun dulu koreksinya cukup dalam, mending wait and see aja dulu, beli di bawah atau belinya nunggu PTBA ini bisa tutup di atas 2.800 buy on breakout dengan target selanjutnya 3.000, tinggal cut loss kalau PTBA berbalik arah. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 1,8% ke harga 21.175. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG mengarah ke 22.000 dan potensi besar bisa menutup gapnya di 23.500 sampai 24.000. Tapi kalau gagal breakout 22.000, potensi ITMG turun dulu. Ini ada support minor di 20.000. Bisa aja dia konsolidasi dulu range harga ini, support 20.000, resisten 22.000. Kalau dilihat pola cup and handle-nya ini, target kenaikannya sepertinya sudah tercapai ya. Oh belum ya, nih 25.000 targetnya, tapi sudah hampir dekat. Dan harga sekarang ya belum bisa spekulasi buy karena ini harga pertengahan range sideway-nya. Jadi beli ITMG ini tunggu dia koreksi aja ke area 20.000 ini buy, cut loss kalau jebol 20.000. Jadi seperti itu. Untuk ITMG arahnya juga masih bisa dikatakan ke atas, tapi mungkin bisa membuat swing low barunya dulu. Dia koreksi membuat swing low baru mantul lagi ke atas, karena ITMG bisa dikatakan juga strong uptrend. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 26.000 sama harga penutupan hari sebelumnya, tapi bid opernya tipis. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR sudah di area resisten 26.000. Jadi perlu hati-hati nih, yang belum punya ya wait and see. Yang sudah punya ya bisa tetap di hold, dan kemungkinan besar kalau UNTR ini gagal breakout 26.000, dia bisa konsol di area, mungkin support terdekat itu ada di 25.000 karena naik turunnya UNTR ini sekitar 1.000 poin, dan kalau jebol bisa ke 24.000. Tapi UNTR bisa dipastikan sudah confirm breakout dari resisten neckline-nya 24.000. Jadi seperti itu, dan bisa dikatakan juga UNTR ini strong up trend, tinggal nunggu dia koreksi membuat swing low-nya. Kalau sudah terkonfirmasi swing low ya bisa masuk dan siap-siap dibawa naik lebih tinggi, bahkan bisa ke 28.000 untuk UNTR. Jadi menarik nih untuk UNTR. Kalau melihat dari histori sebelumnya, range sideway UNTR ini
di range harga support 24.000 dan resisten 28.000. Jadi pergerakan range sideway-nya ini sekitar 4.000 poin. Sekarang kan di area pertengahan. Jadi wait and see aja dulu yang belum punya, yang sudah punya dari bawah apalagi dari 24.000. Ya kalau menurut saya profit taking kalau dia jebol 25.000. Bisa seperti itu. Untuk UNTR, langsung saja ke saham ke-6 ada Doit yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 1,81% ke harga 336. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy, tapi memang satu hari net sell tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, yang menurut saya paling lambat, yang belum naiknya signifikan cuman Doit, tinggal nunggu momentum, yang penting sabar. Kalau Bapak Ibu mau coba beli Doit ini, ya tinggal cut loss kalau Doit turun dari 320, bisa di 318 atau disesuaikan. Dan target upside-nya masih tinggi nih. Ini kan bisa terindikasi nantinya kalau hari Senin breakout ini rounding bottom. Teorinya nih, potensi upside-nya masih tinggi nih Doit. Kuncinya yang penting sabar nih. Sampai 400 dari harga sekarang dia bisa naik sekitar 20%. Jadi menarik kan untuk Doit, dan kalaupun dia nggak langsung naik, dia bisa juga membuat untuk olah cup and handle di sini. Dia konsol seminggu atau 2 minggu baru nunggu dia breakout 340 rally untuk Doit. Jadi menarik untuk Doit, diperhatikan kalau Bapak Ibu mau beli ya tinggal kumpul aja. Yang penting Doit nggak turun lagi dari 320. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Harum yang di hari Jumat kemarin ditutup hampir ARB, terkoreksi 6,18% ke harga 8.725. Kalau dilihat transaksi asing, net sell, mungkin profit taking. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum didistribusi oleh LG ya, cukup besar, Trimegah Sekuritas. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum gagal breakout 9.000 karena itu adalah resisten dulunya di 2011 ya. Ini bisa dikatakan ini resisten kuat 9.000. Jadi dengan kondisi seperti ini ya, Harum itu bisa retest 7.500, bisa turun ke area 8.000 sampai 7.500. Jadi kesempatan kalau yang belum punya ya beli di area bawah atau nunggu dia breakout lagi 9.000. Bisa seperti itu. Potensi upside kalau dia mampu breakout kompim ke 10.800 sampai 11.000. Mungkin Harum bisa membuat all time high lagi ya. Kalau melihat histori sebelumnya, ya bisa all time high di atas 11.000. Jadi cukup menarik juga untuk Harum, cuman harga sekarang wait and see aja dulu. Sabar, tunggu koreksi 1-2 candle atau nunggu dia berbalik arah ke atas. Ya, seperti itu aja. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.